وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقتحمين والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa warada anna man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semua
senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di ruangan Masjid Jami'at Taqwa ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita membaca kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kitab An-Nashihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menjelaskan dengan redaksinya, wa waroda, dan telah datang keterangan hadis, annaman qara'al ayataini, sesungguhnya orang-orang yang membaca dua ayat min akhir surah Al-Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah, pilailatin, dibacanya dua ayat akhir surah Al-Baqarah di malam hari, kapatahu, maka dua ayat itu akan mencukupi apa yang dibutuhkannya. Jadi kalau malam kita baca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, maka kata Nabi, insya Allah segala kebutuhan-kebutuhan kita dicukupin sama Allah. Dengan sebab kita membaca dua ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah. Ya bunyinya apa? Amanar Rasulu. Ya. Jadi komplitnya tuh Bapak Saudara, kalau kita ya mau baca, ya itu kita udah hafal semuanya. Karena ini ayat udah sangat masyhur, sudah sangat familiar. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu satu ayat. Nah ayat satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dua ayat yang terdapat di penghujung daripada surah Al-Baqarah. Kalau kita baca dari lillahi ma fis samawati berarti 3 ayat. Kalau disuruh 2 ayat berarti jangan dari lillahi ma fis samawati, tapi dari apa? Dari amanar rasulu. Nah, ini ayat dibaca sesuai dengan hadis Nabi. Siapa-siapa yang membaca 2 ayat di akhir daripada surah Al-Baqarah, dibacanya di malam hari, maka 2 ayat itu akan mencukupinya. Artinya apa? Artinya segala apa yang kita inginkan, kita butuhkan, kita minta, mudah-mudahan dicukupin sama Allah. Dengan sebab kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah itu amalin tuh Bapak Saudara. Ya, tiap malam baca. Ya, pokoknya tiap malam, kapan aja yang penting malam. Ya baca itu 2 ayat. Ya, kita ya mengamalkan ini hadis. Mudah-mudahan insya Allah ya Allah akan selalu mencukupi segala hajat dan kebutuhan kita. Ya, dan ayat ini udah sangat masyhur lah, udah sangat familiar ya di kita semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, alimuhuma, ajarkan 2 ayat tersebut, nisaakum kepada istri kamu,
wa abnaakum, dan kepada anak-anak kamu. Fa innahuma sholatun wa qur'anun wa du'aun. Karena dua ayat itu merupakan salah satu bentuk doa dan itu merupakan satu bentuk ayat Al-Quran. Al-haditha, baca ini hadis secara sempurna. Jadi sholatun itu maknanya du'aun. Ya, jadi dengan kita membaca dua ayat tadi, mudah-mudahan itu jadi satu bentuk doa kita. Dan itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kata Nabi, ajarin istri kita, ajarin anak-anak kita. Nah, makanya itu jadi wiridan. Kita kalau habis sholat maghrib pasti baca tuh. Ya, lillahi ma fis samawati pasti kita baca. Wiridan habis sholat subuh juga kita baca tuh. Lillahi ma fis samawati, masuk amanah rasul sama ya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ini memang udah diajarin sama orang-orang tua kita. Makanya wirid-wirid zikir-zikir seperti ini harus terus kita bawa Bapak Saudara. Lebih-lebih ya anak-anak muda nih ya yang memang harus terus melanjutkan. Ya jadi kalau habis sholat maghrib baca wiridan. Ya emang lebih panjang tuh wiridannya. Tolong diperhatiin. Ya ntar habis subuh juga sama dibaca wiridan. Di antara wiridannya itu kita baca ya apa? Surah ya 2 ayat daripada akhir Al-Baqarah. Ya itu awal malam maghrib. Kemudian awal siang subuh. Tuh, makanya kita selalu baca tuh lillahi ma fis samawati amanar rasulu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kata Nabi ajarin tuh. Ya istri kamu ajarin, anak-anak kamu juga ajarkan. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma'u'allimu ahadan ya'kilu dakhala fil islami yanamu hatta yaqra'a bisalasil ayati min akhir suratil Baqarah. Ini Sayyidina Ali yang bilang, bukan Nabi nih, Sayyidina Ali yang bilang. Jadi berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tidaklah saya mengajarkan kepada seseorang yang sudah punya kecerdasan ketika dia masuk dalam agama Islam, ya itu dia tidur sehingga dia membaca 3 ayat ini. Akhir surah Al-Baqarah. Jadi artinya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan kepada seseorang, ya setelah dimasuk Islam, jangan lupa sebelum tidur di malam hari baca 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ar ila akhir surah. Itu kalau 3 ayat. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Tapi kalau 2 ayat berarti bacanya dari amanar rasulu dan seterusnya. Ya, jadi kata Sayyidina Ali, sebelum tidur, kan malam tuh, tidur malam. Sebelum tidur baca tuh 3 ayat. Dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ar ila akhir surah, sampai akhir surah. Wa ammal ayatanil mazkuratani, adapun 2 ayat yang sudah disebutkan fi qouli alaihissalam, di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bihima, siapa-siapa yang membaca 2 ayat terakhir di akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, dibacanya di malam hari, kapatahu, maka 2 ayat itu akan mencukupi orang tersebut. Fahiyya, maka 2 ayat tadi min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi ila akhir surati, sampai akhir surah. Itu yang tadi saya udah baca tuh satu persatu. Dari amanar rasulu sampai akhir. Sampai la yukallifu nafsan illa wus'aha laha makasabat dan seterusnya. Itu 2 ayat. Kalau kata Sayyidina Ali 3 ayat, berarti bacanya dari lillahi ma fis samawati. Qalal ulama'u, berkata para ulama, fi makna qaulih alaihi salam, di dalam makna sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kapatahu. Apa tuh artinya kapatahu? Kata ulama, ai kapatahu ma ahammahu au kapatahu min qiyamil laili. 2 ayat itu mencukupi apa yang mereka inginkan. Atau 2 ayat itu mencukupi dari qiyamul lailnya. Jadi dengan sebab dibaca 2 ayat itu, insya Allah qiyamul lailnya sempurna.
Itu namanya kapatahu. Ya, atau artinya segala apa yang diharapkan, diinginkan, Allah akan cukupin. Itu maksudnya kapatahu. Makanya disinilah jangan sampai dilupain baca 2 ayat tersebut. Kalau kita qiyamul lail kita baca sempurna qiyamul lail kita. Ya, kalau kita ada yang kita inginkan, kita butuhkan, Allah cukupin segala keinginan dan kebutuhan kita dengan kita membaca 2 ayat tersebut. Itu yang menurut pendapatnya para ulama arti daripada hadis kapatahu. Qalal Imamun Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Ya juzu ayyakunal muraburu bikapatahu, boleh yang dimaksud dengan kata-kata kapatahu aima ahammahu, apa yang dia inginkannya. Wa min qiyamil laili jami'an, dan dari qiyamul lail secara keseluruhannya. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi dua-duanya dapat tuh. Ya, ma ahammahu dapat, min qiyamil laili jami'an juga dapat dengan dia membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Wa hadzal babu muntashirun, dan ini bab tersebar. Wa ma warada fihi kasirun ma'rufun, dan apa-apa yang telah datang keterangannya banyak dan terkenal. Inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmu. Wal qasdu al isyaratu ila ba'dil muhimmi, dan maksud itu artinya memberikan isyarat kepada sebagian yang penting. Min zalika, daripada yang demikian itu. Liyatamassaka bihi raghibuna fil khairi, supaya orang-orang yang cinta dalam kebaikan bisa ya benar-benar berpegang teguh. Fayafuzu, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Bima tarattaba alaihi, dari apa yang telah tersusun atasnya. Min jazilis sawabi, berupa ganjaran pahala yang banyak. Wa minal hifzi, dan daripada dia menjaga. Wal kifayati, dan merasa cukup. Ya, lil apati, bagi segala penyakit-penyakit. Wallahul muwaffiqu, dan Allah yang memberikan taufik. Wal mu'inu, dan yang memberikan pertolongan. La rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala ilaha siwahu, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah ya Allah itu sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung. Selesai terkait dengan masalah-masalah Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Quran, dan keistimewaan-keistimewaan surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, udah selesai. Sekarang kita pindah bab yang lain. Ini bab ini sekarang terkait dengan zikir. Ya, jadi kita udah pindah bab terkait dengan zikir sekarang. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira. Ketahuilah wahai segenap rombongan saudara-saudaraku, semoga Allah menjadikan kita dan menjadikan kamu dari hamba-hambanya yang banyak berzikir. Nah, ini salah satu ya isyarat bahwa pengarang kitab sekarang akan membahas terkait tentang materi zikir. Ya, jadi mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang banyak berzikir. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Dan kita mudah-mudahan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang tidak lalai dengan sebab hartanya dan anak-anaknya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita masuk dari manusia-manusia yang lalai berzikir gara-gara banyak harta, gara-gara banyak keturunan, anak, cucu, dan lain-lain. Makanya Allah berfirman tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi jangan sampai kita lalai, enggak zikir, enggak ingat sama Allah, gara-gara kita banyak harta. Gara-gara kita direpotin sama keturunan. Anak, cucu, dan lain-lain sebagainya. Jangan. Banyak orang-orang begitu. Waktu muda dibilang, Ustaz mohon maaf saya belum bisa ngaji. Kenapa repot sama anak-anak?
Sekarang lagi repot banget anak saya sedang-sedangnya. Tuh. Anaknya udah hasil semuanya, udah berhasil. Ya, udah pokoknya kerja semuanya. Sekarang repot sama cucu. Karena anaknya kerja. Ya, mantunya kerja. Akhirnya anaknya dititipin sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya yang mestinya udah lebih fokus ibadah, repot sama cucu sekarang. Itu bahaya. Kasihan. Makanya kita sebagai anak nih jangan suka nyusahin orang tua mulu. Udah kecil kita diurusin, udah gede, malah sekarang kita punya anak dititipin sama orang tua. Jangan Bapak Saudara, jangan. Kita malah kalau bisa orang tua kita itu jangan kita repotkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau bisa, udah Bapak, Ibu sekarang udah lebih banyak ibadah. Dulu udah repot ngurusin saya, sekarang saya udah berhasil. Udah, malah kasih kesempatan. Ibu ngaji, Bapak ngaji, perlu duit, saya yang kasih. Begitu mestinya. Anaknya udah berhasil, udah punya gaji. Jangan gara-gara ya dia udah berhasil, malah ibunya direpotin. Ya malah bapaknya yang direpotin. Ustaz mohon maaf, bagaimana saya mau ya ngaji, bagaimana saya mau ibadah. Anak saya pada kerja semuanya. Cucu dititipin sama saya semuanya. Nah, jangan. Ini anak yang begini gak boleh nih. Ya, kasihan orang tuanya. Nah, seperti itu. Malah mestinya kita panggil ayah, ibu. Sekarang saya udah berhasil, alhamdulillah. Berkah daripada ayah ibu nyekolahin saya. Saya udah kerja. Nah, sekarang silahkan ibu, bapak lebih banyak buatkan waktu untuk ibadah. Yang ngaji, perlu uang, perlu segalanya. Tinggal ngomong aja sama saya kasih. Tuh begitu mestinya. Ya, jangan malah ya direpotin lagi. Ya, direpotin lagi kata orang tuanya kan dia serba salah. Ya, nolak kagak enak, tapi dalam hati kecilnya ya gua repot banget nih. Cuma kagak disebut, enggak diomongin sama anaknya. Cuma kita yang punya pikiran sebagai anak. Seperti itu. Ya, nah ini nih ya perlu ada pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita membebankan kepada orang tua kita. Ya kalau sewaktu-waktu seminggu sekali kumpul sama cucu nggak ada masalah. Kalau tiap hari dititipin, ya kasihan. Tiap hari dititipin sama cucu, jangan. Ya orang tua pagi mau sholat duha, mau baca Quran, mau apa, mau santai. Itu cuma kadang-kadang dia nggak mau menolak, nggak enak sama anak. Nah, seperti itu. Ya. Nah ini jangan sampai orang tua nanti kesannya dijadikan pembantu. Nauzubillah min zalik. Ini pahami Bapak Saudara, anak-anak muda semuanya. Jangan sampai kesannya nanti orang tua dijadikan pembantu. Ya, ini nauzubillah min zalik. Kita termasuk anak durhaka. Kita udah berhasil, ya, tapi orang tua kita malah jadi pembantu. Ya, udah ibu daripada nggak ngapa-ngapain urusin anak saya. Ya, masya Allah. Tuh, nauzubillah min dzalik. Jangan begitu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, nah ini ya jangan sampai kamu lalai berzikir gara-gara banyak harta, gara-gara banyak keturunan. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harta, ya gara-gara anak keturunan kita lalai daripada berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maksudnya minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Anna zikra. Ini nih wa'lamu, belum ada maf'ulnya tuh. Kalau kita belajar ilmu nahwu nih, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum nazakirin lahu katsiran wa minal ladzina la tulhim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Anna zikra. Itu anna zikra nanti jumlahnya jadi maf'ul bih daripada wa'lamu. Kalau ma'asyiral ikhwan itu jadi munada. Munada iya-nya dibuang. Asalnya wa'lamu iya ma'asyiral ikhwan. Nah ja'alanallahu wa iyyakum itu jumlah mu'taridah, jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah. Nah kemudian an-nadzikra itu jadi maf'ul daripada i'lamu. I'lamu fil amr. Ya, kemudian wawunya itu jadi fa'il. Kemudian an-nadzikra
yaitu jumlahnya nanti jadi maf'ul bih daripada i'lamu. Nah, ini nih yang muda-muda nih ilmu nahwu harus ngerti, ya harus bisa. Ya, jadi kita harus paham. Kalau kita mau baca kitab, kalau ilmu nahwunya nggak bisa, repot. Kalau yang tua-tua sih udah ngaji aja. Kalau yang muda-muda nggak boleh, harus belajar ilmu nahwu. Ya kenal fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar. Harus kenal itu. Ya harus paham. Sehingga nanti kita disodorin baca kitab ngerti. Kita bisa baca kitab. Ya seperti itu. Sehingga di sini ya dikasih tahu ya anna dzikra bahwasanya zikir lillahi kepada Allah min a'zamil umuril fadaili termasuk urusan yang paling mulia. Tuh, jadi zikir itu termasuk ya yang paling mulia. Wa afdalul qurbati dan termasuk pendekatan yang paling afdol. Wa ausalil wasaili dan termasuk wasilah sarana yang paling cepat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi zikir merupakan satu ya pekerjaan yang paling mulia. Bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling afdol. Bahkan salah satu sarana wasilah untuk menggapai dekat kepada Allah itu dengan zikir. Makanya rata-rata ahlu torikoh mana aja yang muktabaroh itu semuanya ya apa mengajarkan zikir. Ada torikoh Qadariyah, Naqsabandiyah, ada torikoh Satariyah, ada torikoh Tijaniyah, ya ada torikoh Syazaliyah. Itu semuanya ya ngajarin zikir semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir, kenapa? Karena zikir merupakan salah satu sarana bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita dekat dengan Allah, jalannya hanya zikir. Nggak ada lagi jalan yang lain. Semakin banyak kita zikir, semakin dekat kita dengan Allah. Nah seperti itu. Makanya banyak zikir, berzikir. Minimal baca kalimat la ilaha illallah sehari semalam 1000 kali. Mampukah kita udah 1000 kali? Kalau belum, harus belajar. Selama ini kita baru baca la ilaha illallah 33 kali. Masih banyak kurangnya. Ya baru 33 kali. Ya masih kurang. Oh baru 100 kali Ustaz. Ya proses, ayo belajar. Baru 100 kali. Ya robah menjadi 500 kali. Kalau udah 500 kali, berubah lagi. Jadi 1000. Nah kalau udah 1000, alhamdulillah. Jadi minimal kita harus zikir sehari semalam 1000 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu minimal 1000 kali. Kalau lanjut secara sekaligus, kita belum mampu. Jangan. Saya bilang selalu kreditin. Nggak apa-apa. Ya misalnya kredit 200 atau 100, 200, 200. Nggak apa-apa. Silahkan. Sebab salah satu bentuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu hanya dengan berzikir. Berzikir. Qala Allahu azza min qail. Telah berkata Allah yang begitu mulia ucapannya. Nih kata Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni maka ingatlah kamu kepada saya. Azkurkum maka saya akan ingat kepada kamu. Washkuruli dan bersyukurlah kamu kepada saya. Wala takfurun dan jangan kamu kufur nikmat kepada saya. Ini ayat yang menjelaskan bahwa kita disuruh selalu zikir kepada Allah. Fazkuruni maka zikirlah kamu kepada saya. Artinya zikir kita ingat selalu sama Allah. Allah, 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 Allah. Dari la ilaha illallah kan bisa jadi singkat Allah. Asalnya la ilaha illallah. Jadi Allah, Allah, Allah. Dari Allah bisa disingkat lagi jadi hu. Nah itu zikrut tauhid. Maka zikrut tauhid saya pernah dikasih ijazah sama Mu'alim Syafi'i Azami. Setiap kali ngaji kita baca zikrut tauhid dari kalimat la ilaha illallah. Nanti bisa menjadi Allah, Allah. Dari Allah jadi hu. Itu namanya zikrut tauhid. Ya, kita selalu zikir kepada Allah.
Ya, jadi fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepada saya. Azkurkum, maka saya akan ingat kepada kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepada saya. Wala takfurun, jangan kamu kufur nikmat kepada saya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, zikir yang banyak. Tuh, jadi Allah bilang zikirnya banyak. Ya, kita jangan sedikit zikirnya, suruh yang banyak, yang banyak. Nah, zikir yang banyak itu berapa? Enggak usah disebutin udah. Berapa bilangannya? Pokoknya banyakin zikir. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu kepada Allah bukrata wa asila, baik di waktu siang maupun di waktu malam, di waktu pagi maupun di waktu sore. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita diperintahkan untuk selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkur rabbaka, dan ingatlah kamu kepada Tuhan kamu. Fi nafsika, dalam diri kamu. Tuh, jadi dalam diri kita jangan selalu lupa, selalu ingat kita sama Allah. Tadarruan, penuh dengan tadarru, wa khifatan, dan penuh dengan rasa takut. Wa dunar jahri, dan di bawah dikeraskan. Jadi zikir walaupun kita enggak keraskan, tetap kita ingat Allah, 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 Allah. Walaupun enggak keras suaranya. Dunal jahri minal qauli, berupa ucapannya. Bil ghudu wal asal, baik di waktu siang maupun di waktu sore. Di waktu pagi, di waktu malam. Artinya bil ghudu wal asal itu setiap saat, setiap waktu. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk daripada manusia yang lalai. Jangan menjadi orang yang ghafil, menjadi orang yang lalai. Lalai ya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu zikir, zikir, zikir. Jangan lupa. Kalau kita lupa zikir, berarti kita termasuk orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya yang selalu tenang, bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati terasa tentram. Tuh, jadi kalau kita pengen tentram, pengen tenang hati kita, udah harus berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tuh, jadi hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita akan terasa tentram. Makanya orang kalau ahli-ahli zikir itu kadang-kadang awalnya begitu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah. Itu begitu. Ya, jadi ketahui dengan zikir kepada Allah, hati akan terasa tentram. Nah, zikirnya itu apa? Ya, la ilaha illallah. Tuh, jadi afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Zikir kan banyak, Saudara. Ya. Alhamdulillah zikir, subhanallah zikir, Allahu akbar zikir. Ya, tapi zikir yang paling utama, afdal, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, dan mudah-mudahan dari ya ayat-ayat Al-Qur'an ini kita bisa ya benar-benar mengamalkan sehingga ada motivasi. Ya, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru kita lanjutkan dengan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimin ajmain. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.